Selamat malam, Assalamualaikum. Saya sekarang lagi di kantor Kementerian Sosial. Malam hari ini saya kedatangan tamu spesial. Mungkin kita akan ngobrol seputar apa saja yang dilakukan oleh Kementerian Sosial selama 3 tahun ini. Ada tamu spesial saya, yuk kita sapa. Yang pertama ya, tuh kan, ada Pangeran, ya, ada Iman, kita mau ngobrol bareng. Siap. Kalau kita lihat tadi kayaknya Ibu Kofifa tuh natural banget Bu ya pegang kamera. Jadi vlogger. Dan kita sekarang langsung ngobrol-ngobrol dengan Ibu Menteri Sosial, Bu Kofifa Indar Parawansa. Ya, pertanyaan pertama Bu, kalau Kementerian Ekonomi kan misalnya punya indeks keberhasilan misalnya angka inflasinya berapa gitu. Kalau kementerian yang Ibu pimpin nih, Kementerian Sosial, indeks prestasi atau pencapaian itu apa sih Bu? Aku sering sih ditanya ini karena ada Undang-Undang 13 2011, tapi menurut saya emang kayaknya nggak populer banget gitu ya. Nggak tahu saya Undang-Undang tentang penanganan fakir miskin tuh. Nah, leading sektor penanganan fakir miskin itu di Kementerian Sosial. Sampai kemudian validasi datanya juga di sini. Saya bisa menyampaikan BNBA, by name by address. Nah, tuh kita punya data, tolong dong kita dikonfirmasi. Karena itu kemudian kita menyebut kita ini punya Siskada 1, Sistem Informasi dan Konfirmasi Data Sosial Terpadu. Habis itu kemudian kita hanya memperbarui dengan 6NG, Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation. Nah, kita juga ingin update kepada seluruh halayak, termasuk adalah pemerintah daerah. Kalau seringkali datanya nggak valid, oke lah ini nggak valid yang mana. Tolong jangan hari ini jangan cuma bilang ini nggak valid gitu. Kalau ini nggak valid nih kami punya data, tolong dikonfirmasi. Nah Bu, kalau di Indonesia yang digolongkan dengan orang miskin tuh yang gimana kan? Kalau kata Bank Dunia kan yang $2 per hari pendapatannya. Kalau Indonesia tuh gimana standarnya? Kita tidak pendapatan, kita pengeluaran. Jadi yang membuat kesepakatan dan kemudian disetujui bahwa hitungan kemiskinan itu berapa, pengeluaran per jiwa per hari itu adalah BPS. Nah, BPS itu mengeluarkan indikator itu dari Maret ke September, pindah tahun lagi Maret ke September. Per Maret 2017 ini yang pengeluarannya per jiwa per bulan 354.756. Nah, yang pengeluarannya hampir 355.000 ini per bulan per jiwa, itulah kategori miskin. Pada posisi itu pemerintah ini kan sebetulnya punya data sampai 40%, namanya BDT. Itu adalah masyarakat Indonesia dengan status sosial ekonomi terendah 40% terbawah. Dari 40% terbawah itu kan 40% semuanya dapat subsidi listrik, 40% semuanya dapat subsidi LPG, 25% semuanya dapat Rastra, 25% semuanya dapat Kartu Indonesia Pintar, 37% dapat KIS Kartu Indonesia Sehat. Nah, yang dapat PKH ini baru 11%. Nah, saya ingin menyampaikan dari berbagai subsidi bansos itu ternyata yang dirilis per 7 September kemarin itu adalah surveinya Kementerian Keuangan. Yang paling signifikan terhadap penurunan kemiskinan dan paling signifikan terhadap penurunan Gini rasio ternyata PKH, Program Keluarga Harapan. Nah, program ini menjadi prioritas nasional. Program ini penugasannya ada di Kementerian Sosial. Nah, misalnya kemarin terkonfirmasi bahwa Maret 2017 kalau kemiskinan secara prosentatif itu ternyata tetap turun 0,06%, tetapi secara kuantitatif itu naik 6.900 jiwa. Tapi ternyata dari PKH itu ternyata tetap berkontribusi 0,15% untuk penurunan kemiskinan. Nah, dari data-data ini kita bisa melihat bahwa sebetulnya salah satu unggulan program di Kementerian Sosial yang ini juga sebetulnya menjadi program prioritas nasional itu adalah PKH, Program Keluarga Harapan. PKH ini apa Bu? Apa misalnya dilakukan gitu? Iya, apa misalnya cuma dikasih bantuan uang langsung atau gimana gitu? PKH ini sebetulnya secara internasional dikenal conditional cash transfer. CCT itu ada di 72 negara. Nah, conditional cash transfer. Ya, kondisionalitasnya apa? Kondisionalitasnya adalah ibu hamil.
Kondisionalitasnya adalah ibu ini punya bayi dan punya balita. Kondisionalitasnya adalah bahwa keluarga ini punya anak SD, SMP, SMA. Nah, dari kondisionalitas seperti itu kemudian diintervensi setahun 1.890.000, 4 kali cair. Pencairan pertama bulan Maret, pencairan kedua bulan Mei Juni, pencairan ketiga Agustus September, pencairan keempat nanti bulan November. Sekarang ini kan kita sebenarnya baru melakukan metamorfosis ya dari tunai ke non tunai. Nah, saya ingin menyampaikan nih, saya tunjukin. Ini adalah kartu keluarga sejahtera. Kartu keluarga sejahtera yang kita punya inilah yang seringkali disebut kartu combo. Dan sangat menurut saya ini sesuatu yang sangat membanggakan kita sebagai warga bangsa bahwa ternyata kartu yang seperti ini yang punya fungsi sebagai fitur saving account dan punya fitur e-wallet pertama kali di dunia dari 72 negara yang melaksanakan program CCT, Conditional Cash Transfer. Nah, biasanya di banyak negara ini fungsinya e-money, tapi ini bisa e-wallet. E-wallet itu maksudnya ada PKH masuk sini, masuk. Nanti Rastra, bantuan pangan masuk. Kalau misalnya LPG 3 kilo sudah diintegrasikan, bisa. Kalau daerah misalnya mau tambah bansos, bisa. Nggak usah banyak-banyak kartu. Selain itu, ini bisa sebagai saving account. Jadi misalnya sekarang, oh ya bansos saya ini kalau tahap pertama cair 500. Kayaknya saya nggak butuh deh bulan Maret. Karena nanti bulan Juni anak saya kelas 3 SMP, mau ke SMA atau mau ke SMK. Ntar deh saya ambil aja bulan Juni sekalian kalau anak saya mau ke SMK berarti saya bisa ambil 1 juta gitu. Bu, ada yang menarik nih Bu, yang berkembang di publik sekarang, yang waktu Ibu mengajak makan keluarga-keluarga teroris. Nah gitu kan, ada yang bilang bahwa wah ini Bu Hovifah nggak sensitif nih ke perasaan korban teroris dan lain-lain gitu-gitu tuh Bu. Ya yang korban juga saya sapa gitu. Saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa proses rekonsiliasi nasional itu harus terus-menerus kita lakukan. Kalau mereka kemudian sudah berikrar kembali ke merah putih, berikrar kembali meneguhkan NKRI, kita pun kemudian tidak menyapa mereka. Maaf ya, saya mungkin jangan disalahkan kalau kemudian mereka tersapa kembali oleh komunitas-komunitas lamanya. Betul. Saya rasa perjalanan kehidupan berbangsa bernegara ini memang harus penuh kebesaran hati, kebesaran jiwa untuk saling memberikan ruang bagi siapa saja yang kembali ke merah putih, kembali kepada NKRI, berikan kesempatan mereka untuk mendedikasikan energi terbaiknya.